Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Ananda, kita lanjut materi kita di kegiatan 3 bentuk akar. Ya, sebelumnya untuk memahami bentuk akar, ya kita harus mengenal kembali rumus umum Pythagoras. Ya, di mana di sini ada segitiga, ya, A, B, dan C. Ya, rumus Pythagoras kemarin, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, untuk mencari nilai C-nya, ya, ini nilai C harus menjumlahkan dan kuadratkan A dengan B. Sekarang diakarkan semua kedua ruas, diakarkan C pangkat 2 dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, dua ruas diakarkan, ya, sehingga ya, turun menjadi C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, kenapa hilang akarnya C? Ya, karena di sini ada pangkat 2, ya, akar menghasilkan di sini juga sebenarnya ada pangkat 2. Jadi ini dihilangkan, ya. Dihilangkan pangkat 2-nya, hilang juga akarnya, jadi tinggal C. Lanjut, satu, mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Ya. Misalnya, Reski mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm pangkat 2 untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Reski akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Reski, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, kain ini berbentuk persegi. Ya, otomatis panjang sisi-sisinya sama dengan luas 14.400 cm pangkat 2. Ya, sekarang kita lanjut. Misal panjang sisi kain dengan A cm, ya, misalnya kita panjang sisinya kita misalkan A, maka luas kain tersebut adalah A dikali A, ya, sama dengan A pangkat 2. Sama dengan 14.400, ya, karena tadi ini luasnya sudah diketahui. Sekarang kita mau cari nilai A-nya berapa. Ya, sekarang sehingga ya A sama dengan ya, 14.400, ya. Di sini ada akar, ya. Di sini ada akar, ya, disebut akar dari 14.400, ya. Kenapa di sini ada akarnya? Ya, karena tadi di sini ada pangkat 2. Nah, untuk sama tadi prosesnya yang rumus Pythagoras, ya. Nah, kalau di sini tadi ada pangkat 2, di akar semua, otomatis tinggal hilang akarnya, ya. Ya, di sini tinggal akarnya. Ya, jadi akar dari 14.400, sehingga A sama dengan 120, ya. Mengapa? Mengapa langsung hasilnya 120? Ya, sini karena 120 kali 120, ya, sama dengan 14.400, atau 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Ya, jadi hasilnya 120. Ya, jadi panjangnya tadi sisinya ini A, ya, 120 cm. Ya,
Dengan demikian, Reski harus menyediakan rinda dengan panjang 4 kali A, ya, karena 4 sisi ya, 4 sisi kalau persegi ya. Jadi 4 sisi, 4 kali A sama dengan 4 kali 120. Ya, jadi sama dengan 480 cm ya. Jadi panjang minimal rinda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika A tidak negatif, ya, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya. Maksudnya di sini A-nya harus tidak negatif ya, nilai A-nya di sini. Jadi akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Di nomor 2, mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Ya, maksudnya akar pangkat N. Ya. Ya, di sini ada misalkan kubus. Ya, di sini ada kubus atau rubik ya. Di sini ada kubus atau rubik yang bisa dilihat. Ya, misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm pangkat 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ya. Ini misalkan diketahui 64 cm pangkat 3. Ingat kalau volume dia pangkat 3 ya. Ya, misal panjang rusuk tersebut adalah K. Misalkan lagi ini panjangnya adalah K, maka volume kubus adalah ya, volume sama dengan K pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Ya, tadi di sini ada volumenya pangkat 3. Jadi K pangkat 3 sama dengan 64 sama dengan K pangkat 3 ya. Atau ya, jika dan hanya jika K pangkat 3 sama dengan 64. Ya. Sekarang ingat bahwa ya, maksudnya ini 4 kali 4 kali 4 ya, sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ya, maksudnya tadi 64 ini ya, berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 64 ya. Ternyata 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 sama dengan 64 ya. Dengan demikian 64 sama dengan 4 pangkat 3 ya. Sehingga jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya, ternyata panjangnya ini 4 cm ya. Di sini ada ya, tinggi ya, lebar ya, dan panjangnya. Ya, sekarang contoh lagi nomor 1. Minus 2 pangkat 5. Minus 2 pangkat 5. Ya, sama kemarin. Ini sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ya, 5 kali ya. Sama dengan minus 32. Karena pangkatnya ganjil. Karena pangkatnya ganjil, jadi hasilnya minus. Ya. Kita tadi mau mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Jadi, bisa dilihat di sini. Akar pangkat 5 dari ya, minus 32. Perhatikan tadi di sini minus 32. Ya. Dari minus 32 ini sama dengan minus 2 ya. Kenapa minus 2? Karena ini tadi ya, pangkat pangkat 5 ya, minus 2 pangkat 5. Jadi ini yang disebut pangkat N ya, akar pangkat N dari suatu bilangan. Ya, jadi di sini akar pangkat 5 dari minus 32. Contoh lagi nomor 2.
Di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Ya, jadi ini bisa dibentuk dengan akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari 81. Jadi ini sama dengan 3. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, jika A-nya tidak negatif ya, A tidak negatif ini. Jika A-nya tidak negatif, ya. Jika B pangkat N sama dengan A. Di sini ada B pangkat N ya. Sama dengan A. Sama tadi ini. Ya, 4 pangkat 3 sama dengan 81. Dan B tidak negatif. Ini juga B-nya hasilnya tidak negatif. Ya. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A. Ya, di sini tadi ini A-nya negatif ya. Jadi di sini nilai A-nya negatif minus 32 dan N ganjil. N-nya maksudnya ganjil ini. N-nya ganjil, maka akar pangkat N dari A ini sama dengan B. Sama tadi jika B pangkat N sama dengan A. Ya, maksudnya di sini minus 2 pangkat 5 sama dengan minus 32. Ya, baik, Anda mudah-mudahan bisa dipahami.